Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan materi bab 2 yaitu tentang besaran skalar dan besaran vektor. Yang pertama, pengertian besaran skalar. Besaran skalar adalah besaran yang hanya memiliki besar atau nilai saja. Salah satu contohnya adalah volume, jarak. Ini adalah salah satu contoh dari besaran skalar. Kemudian yang kedua, pengertian dari besaran vektor, yaitu besaran yang hanya memiliki besar dan arah. Contohnya adalah perpindahan, kecepatan, dan percepatan. Kemudian bagaimana cara menggambar dan menotasikan sebuah vektor. Cara menggambar vektor, vektor digambar dengan tanda panah seperti ini. Misalkan di sini titik A, titik B. Dan karena vektor itu memiliki arah, maka di sini kita beri tanda panah. Jadi vektor ini arahnya ke kanan. Besarnya adalah jarak antara A dan B. Ini adalah besar atau nilai dari vektor tersebut. Nah, bagaimana cara menotasikan sebuah vektor? Cara menotasikan sebuah vektor itu ditulis menggunakan huruf kecil atau huruf besar. Contohnya adalah seperti ini. A, kemudian di atas kita beri tanda panah seperti ini. Atau kalau kita menuliskan menggunakan huruf besar, A besar, kemudian di atas kita beri tanda seperti ini, tanda panah di atas hurufnya. Nah, kemudian di sini, dari gambar vektor yang pertama ini, A ini kita sebut sebagai titik tangkap sebuah vektor. Kemudian B ini adalah ujung vektor. Nah, yang selanjutnya adalah sifat vektor. Nah, vektor ini sifatnya bisa dipindahkan asal besar dan arahnya sama. Jadi vektor itu boleh dipindahkan, contohnya seperti ini, asalkan besarnya antara A dan B ini sama dan arahnya juga sama. Kemudian yang selanjutnya bagaimana cara menjumlahkan sebuah vektor. Misalkan di sini ada vektor A yang arahnya ke kanan seperti ini, kemudian vektor B arahnya ke sini, ke bawah. Tentukan resultan dari sebuah vektor A dan B. Cara menggambarkannya adalah seperti ini. Jadi vektor A, nah ini adalah titik tangkapnya, vektor A ke sini, kemudian kita jumlahkan dengan vektor B. Jadi titik tangkap B itu berdekatan dengan ujung vektor A. Jadi kita sambungkan di sini. Nah, kemudian resultannya adalah titik tangkap vektor yang pertama ke ujung vektor yang terakhir. Jadi arahnya ke sini. Ini adalah resultan dari vektor A dan B. Nah, atau kita gambarkan seperti yang kedua. Misalkan di sini vektor A, kemudian nah di sini karena tadi vektor B arahnya ke bawah, kita buat arahnya ke atas, maka arahnya berbeda dengan yang tadi, kita beri tanda minus. Kemudian resultannya adalah dari titik tangkap vektor pertama ke ujung vektor yang kedua. Jadi arahnya ke sini. Sehingga cara menggambarkan sebuah vektornya itu bisa seperti yang kedua. Nah, itu cara menjumlah sebuah vektor. Nah, di contoh soal latihan halaman 29 di sini yang memiliki buku fisika bisa dilihat di halaman 29 nomor 1 atau file yang sudah Bu Ulfa share minggu lalu itu juga ada. Nah, di sini kita bahas soal nomor 1 di sini. Nah, kita ke sini. Nah, dari soal di buku yang nomor 1, kita disuruh mencari dari kelima vektor yang benar penggambarannya itu D sama dengan A plus B plus C. Kira-kira dari 5 gambar vektor ini mana yang sesuai dengan pertanyaannya ini? Nah, kita coba satu-satu dari gambar yang pertama. Gambar yang pertama itu gambarnya seperti ini. Jadi ada 4 vektor. Maka dari itu misalkan kita berangkat dari vektor A.
Sini, vektor A, kemudian minus B. Nah, karena arahnya ke sini. Kalau misalkan kita menjumlahkan titik tangkap vektor pertama, kemudian untuk penggambaran vektor kedua itu adalah titik tangkap vektor kedua itu mendekati ujung vektor yang pertama. Karena ini terbalik, maka di sini kita beri negatif karena arahnya yang berbeda. Jadi A minus B, kemudian plus C, ini plus D. Jadi kita tuliskan seperti ini sama dengan 0. D sama dengan min A, kita pindah ruas ke sana, minus A, plus B, ini kita pindah ruas jadi plus, kemudian minus C, pindah ruas. Nah, kemudian bisa juga D sama dengan B-nya diletakkan depan karena B bernilai positif, B min A min C. Jadi untuk gambar pertama salah, tidak cocok karena pertanyaannya adalah yang diminta A plus B plus C. Berarti salah. Kemudian kita cek untuk gambar yang kedua. Nah, gambar kedua seperti ini. Kita jumlahkan. Kita berangkat dari vektor A. A plus B min C karena dia arahnya ke sini. Min C kemudian plus D sama dengan 0. Kita cari nilai D-nya. D sama dengan pindah ruas ke sini jadi minus A. Ini B pindah ruas jadi minus B. Ini pindah ruas jadi plus C. Nah, kita rubah C-nya taruh depan karena C-nya bernilai positif. Sebenarnya ini sama. C min A min B. Jadi dari sini juga salah, tidak cocok. Kita cek lagi untuk gambar yang ketiga. Nah, gambar yang ketiga seperti ini. Kita jumlahkan lagi. Nah, kita berangkat dari vektor A. A plus B. Nah, ini bukan plus C tapi minus. Minus C. Ini minus D karena arahnya ke sini. Nah, jadi untuk menjumlahkan kita perhatikan arah vektornya. Sama dengan 0. Kemudian kita rubah. Di sini A plus B min C sama dengan D. Jadi D-nya kita pindah ke sana. Nilai yang ini tetap. Nah, jadi gambar yang ketiga pun juga salah, tidak sesuai dengan pertanyaan di atas. Kemudian kita lanjut di gambar yang keempat. Nah, gambar yang keempat seperti ini gambarnya. Nah, kita jumlahkan A plus B plus C. Nah, ini yang D. Bukan plus D tapi min D karena dia arahnya ke sana. Sama dengan 0. Kemudian kita rubah. Di sini A plus B plus C. D-nya pindah ruas ke sana. Berarti untuk gambar yang keempat benar. Sesuai dengan pertanyaan. Berarti jawaban yang benar adalah gambar yang keempat. Nah, kita cek lagi yang gambar kelima. Walaupun kita sudah menemukan bahwa jawabannya ada pada gambar keempat. Kita cek gambar yang kelima. Nah, di sini kita berangkat dari A, maka A ditambah D, lanjutkan ke sini. Nah, ditambah lagi C. Nah, yang B arahnya kebalik, maka min B sama dengan 0. Kita cari nilai D-nya. D sama dengan A pindah ruas ke sana jadi minus A. Kemudian minus C. Yang B pindah ruas jadi plus B. Sehingga sini kita pindah B-nya yang positif letakkan depan. Ini nilai D-nya D sama dengan B minus A minus C. Jadi gambar yang kelima salah. Sehingga soal ini jawabannya adalah gambar yang keempat.